Shalom semuanya. Semangat pagi, selamat hari Rabu. Mari dengan cepat kita buka Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah bersukacita oleh penderitaan. Sekali lagi, bersukacita oleh penderitaan. Bapak Ibu Saudara, judul ini aneh. Bagaimana orang bersukacita oleh penderitaan? Tetapi inilah faktanya. Bagi orang-orang yang sadar bahwa dirinya sudah ditebus, sadar bahwa dirinya sudah menjadi anak Allah, menyadari bahwa dirinya sudah diselamatkan. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya sudah diselamatkan, dia akan bersukacita oleh penderitaan. Yang dimaksud penderitaan ini adalah di dalam pelayanan, di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Dulu saya sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya tidak bisa menerima kata-kata ini. Bagaimana orang bersukacita dalam penderitaan? Tetapi sebagaimana Kolose 1 ayat 24, Rasul Paulus berkata, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa loh. Rasul Paulus itu bersukacita kalau dia boleh menderita dalam pelayanan, bahkan menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita renungkan ya, penderitaan Kristus itu masa ada yang kurang sih saudara. Bagaimana Tuhan Yesus itu dihancurkan tubuhnya, ya, disalib, mahkota duri, dipaku, kaki tangannya, lambung ditusuk. Masa ada yang kurang? Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud Rasul Paulus adalah tubuhnya itu jemaat. Jadi saya sebagai gembala dan jemaat itulah tubuh Kristus. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan kepada jemaat ini ada hal-hal yang harus kita derita, dan itulah kebanggaan. Ada pengorbanan yang kita lakukan sebagai pelayan jemaat. Itulah sukacita. Itulah yang menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Kalau di dalam tubuh Tuhan Yesus secara realita tidak ada yang kurang, tapi yang dimaksud tubuh Tuhan Yesus itu adalah jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam pelayanan kita merasakannya. Ada pengorbanan, ada penderitaan, pengorbanan waktu, tenaga, pengorbanan mungkin pikiran, keuangan, dan semuanya. Ada hal-hal yang kurang, dan itu Rasul Paulus sangat bersukacita karena bisa menderita karena melayani jemaat. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa kita semua adalah imam-imam. Kita ini sama-sama saling melayani.
kita ini harus bersyukur jika di dalam pelayanan yang kita lakukan keimaman ada pengorbanan, ada penderitaan. Justru itulah yang membuat kita bersyukur. Karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Supaya kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanan ini, pengorbanan yang kita lakukan itu sesungguhnya menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, yaitu tubuhnya di dalam jemaat. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu Saudara, jika ketika kita pelayanan ada hal-hal pengorbanan, ada hal-hal tertentu yang kita rasakan di dalam daging kita. Sesuatu yang kadang berat, sesuatu yang kadang menyesakan, tetapi kenapa kita tetap bersukacita? Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah menggenapi segala penderitaan Kristus. Karena Kristus menderita, maka kita pun juga boleh merasakan penderitaan Kristus. Dan itu satu kemuliaan, satu kebanggaan. Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan tidak ada tanpa penderitaan. Di dalam pelayanan tidak ada tanpa pengorbanan. Di dalam pelayanan tidak ada tanpa tantangan. Tapi ketika itu terjadi dalam hidup kita, justru kita harus bersyukur. Karena apa? Kita bisa bersekutu di dalam penderitaan Kristus, yaitu tubuhnya. Tubuhnya ini jelas adalah berbicara gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan saja percaya, tetapi menderita untuk Dia. Dan itulah karunia. Karunia ini artinya pemberian yang dari Allah yang memampukan kita. Hanya orang-orang yang memahami tentang karunia Allah, maka mereka akan bersukacita dalam penderitaan. Orang-orang yang menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan, maka mereka akan bersyukur boleh mengalami penderitaan. Sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu Saudara, saya datang ke Pulau Bali, meninggalkan keluarga, istri tidak ikut, meninggalkan jemaat yang di Malang. Bukankah ini satu pengorbanan juga? Bukankah ini juga salah satu bagian dari penderitaan? Tetapi saya bersukacita. Seperti pas Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa sungguh dia bersukacita bisa menggenapkan dalam dagingnya. Jadi kalau pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, daging kita ini kita merasakan. Siapa sih yang tidak susah kalau kita ini meninggalkan keluarga? Ini baru 4 hari. Bisa 1 minggu. Saya pernah Bapak Ibu Saudara 2 minggu. 2 minggu itu saya ada di Kalimantan. Bapak Ibu Saudara, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat berjalan pelayanan. Ketika mulai 1 minggu, disitulah mulai rasa rindu, ya. Dan sampai Sampit, Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di sana. Di Sampit 2 hari, di Banjarmasin 8 hari. Saya tinggal di gereja yang kuno, ya, tinggal di pastorinya. Saudara tahu di Kalimantan, Banjarmasin itu gereja dengan kayu ulin.
Saya diizinkan Tuhan, dan itu harusnya kita bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Tapi itulah bagian daripada kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, memang secara daging kita ini merasakan penderitaan. Secara daging kita ini merasakan hal yang menyesakan. Tapi saudara ingat bahwa itu semua adalah bagian dari penderitaan Kristus. Nah, kita perlu bangga jika dalam pelayanan ada penderitaan, ada pengorbanan. Itu bangga. Karena apa? Itu bagian dari penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang tidak dicambuk seperti Tuhan Yesus, tidak disalib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita rela menderita di dalam pelayanan, maka saya percaya urapan tubuh Tuhan Yesus itu mengalir ke dalam tubuh kita. Dan semua itu tercatat Bapak Ibu Saudara. Semua itu tercatat di kitab kehidupan. Sebagaimana wanita yang mengurapi Tuhan Yesus, tercatat saudara. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka dicatat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang bersama saya rela mengambil penderitaan. Jangan saudara bersedih hati jika ada hal-hal yang menyesakkan daging. Pagi hari ini sadari, hal yang menyesakkan itu adalah bagian penderitaan Kristus yang saudara ambil sedikit. Dan Tuhan Yesus akan bekerja. Urapan dari penderitaan Tuhan Yesus itu ada, saudara. Maka itu dikatakan bahwa kita tidak dikaruniai saja untuk percaya. Bapak Ibu Saudara, untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu butuh karunia. Butuh kasih karunia. Demikian juga untuk menderita. Bagi dia, itu juga kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dilimpahi kasih karunia itu karena dia percaya dan dia rela mengambil bagian penderitaan. Kasih karunia itu, saudara, artinya kita ini dimampukan untuk percaya dan kita dimampukan untuk mengambil bagian dalam penderitaan. Biarlah pagi hari ini pengertian kita bertambah. Kalau selama ini mungkin saudara kok ada penderitaan, pengorbanan, sekarang mulai sadar, mengerti bahwa itu semua adalah justru menggenapi apa yang kurang, yaitu penderitaan Kristus di dalam jemaat. Setiap saudara mengalami penderitaan dalam daging, seperti yang saya sampaikan, jangan berkecil hati, karena itu ada upahnya. Karena penderitaan itu adalah bagian dari penderitaan Kristus. Dan bangga sekali loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengambil bagian penderitaan Kristus, itu bangga loh. Bukan sekedar mujizatnya, bukan sekedar kemuliaannya, tapi penderitaannya. Sebab tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Jika Tuhan Yesus tidak menderita, dicambuk, saudara tidak sembuh. Jika Tuhan Yesus tidak dipaku, disalib, saudara dan saya tidak akan disucikan dosanya. Justru melalui pencambukan kita sembuh. Bilu-bilunya menyembuhkan. Justru melalui paku dan mahkota duri, darah keluar, kita disucikan, dijadikan ciptaan baru. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang dengan sadar menderita, dengan sadar mengalami pengorbanan ketika Bapak Ibu Saudara mengambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja, mulai pagi hari ini bersyukurlah, bersukacitalah, karena nama kita tercatat di surga Bapak Ibu Saudara. Karena itu kasih karunia. Amin. Mari kita memandang sesuatu yang berbeda saat ini. Kalau kemarin kita merasa bahwa aduh,
Kok banyak ya penderitaan, kok banyak ya pengorbanan. Saudara, ingatlah, itulah satu sumbangsi kita. Bisa mencicipi penderitaan Kristus. Dan itu menghasilkan urapan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, urapan Tuhan mengalir di dalam penderitaannya. Setiap orang yang mengambil bagian dalam penderitaannya, maka dia akan mengalami urapan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Dua Timotius 1 ayat 8. Saya bacakan ayat terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 7 aja dulu. Ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Katakan amin. Di ayat 12-nya dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada urapan di dalam penderitaan tubuh Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara yang melayani sebagai pendoa syafaat, sebagai imam di 24 pintu gerbang surga, dan bagian apapun dalam gereja, saya percaya kita semua mengalami penderitaan dalam daging kita. Kita mengalami. Tapi bersukacitalah. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara dikaruniai untuk menderita juga. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara mendapatkan urapan Kristus. Bahkan menderita karena Injil. Dan Rasul Paulus mengambil penderitaan semua karena Kristus. Dan dia percaya bahwa pemeliharaan Allah terjadi dalam hidupnya. Sesuai dengan apa yang dipercayakannya. Dan Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kepada Rasul Paulus juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu kan kepercayaan. Jangan saudara ragu. Kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Kita percaya kepada Bapa dari Tuhan Yesus. Dan kita percaya pada Tuhan Yesus. Jangan ragu. Sekecil apapun penderitaan Tuhan Yesus, saudara alami, pemeliharaan Tuhan terjadi. Sama seperti misalkan ya, saudara, orang tua bekerja dengan susah payah, dengan penderitaan. Anak kita boleh mengambil kesusahan kita sedikit aja. Dia mengambil kesusahan orang tuanya sedikit aja. Mungkin dengan menolong menimba air sumur. Itu mereka mendapatkan kepercayaan dan pemeliharaan dari orang tua. Orang tua akan senang. Orang tua akan bangga. Padahal anak ini mengambil yang kecil loh saudara. Penderitaan kecil. Yaitu menimba air sumur. Menolong orang tuanya untuk bekerja. Mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus. Penderitaan dalam pelayanan. Kecil aja saudara. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyukakan hati Bapa. Jadi saudara, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Justru hari ini bangga saudara.
mengambil kecil aja bagian penderitaan Kristus, itu sudah membuat Tuhan Yesus senang. Itu sudah membuat Bapa senang. Maka itu Bapak Ibu Saudara, visi 10 tahun ke depan, jangan mundur dari pelayanan. Khususnya imam-imam, mari kita terus rajin. Saudara yang bertugas di pagi hari, yang jam 3 juga, atau yang malam jam 11, kalau kita rasa kantuk, kalau kita rasa capek, ingatlah kita mengambil bagian sedikit aja penderitaan Kristus, maka Tuhan Yesus akan senang. Bapa akan senang. God bless you all. Kita berdoa.